ke-10 saya akan mulai lagi pertemuan yang ke-9. Apakah yang kemarin yang sudah saya jelaskan kita sudah mengerti atau tidak? Mungkin saya akan perjelas lagi, ada beberapa materi. Yang pertama, ada 3 ciri hukum administrasi negara. Ya. Yang pertama, menguji hubungan hukum istimewa. Yang kedua, adanya para pejabat pemerintah. Yang ketiga, melaksanakan tugas-tugas istimewa. Ya, itu yang sangat penting yang kemarin yang saya jelaskan. Yang kedua, ya, ini yang kedua, Prajudi Atmo Sudirjo mengatakan bahwa ruang lingkup hukum administrasi negara adalah: yang pertama, hukum tentang dasar-dasar dan prinsip-prinsip umum daripada administrasi negara. Yang kedua, hukum tentang organisasi dari administrasi negara. Yang ketiga, hukum tentang aktivitas-aktivitas dari administrasi negara yang bersifat yuridis. Yang terakhir, hukum tentang sarana-sarana dari administrasi negara, terutama mengenai kepegawaian negara dan keuangan negara. Yang terakhir, bab ketiga, teori-teori dalam lapangan hukum administrasi negara. Teori-teori ini timbul karena melihat dari suatu sistem pemerintah yang dianut dari suatu negara. Dengan kata lain, sistem pemerintahan suatu negara menunjukkan lapangan kerja dari suatu administrasi negara. Ya, itu yang sangat penting menurut saya yang kemarin saya jelaskan di pertemuan 9. Di pertemuan ke-10 ini mungkin kita hanya bisa memaparkan ada beberapa lagi materi-materi. Saya mungkin mempersingkat karena waktu juga tidak terlalu menyingkat. Kebetulan saya juga ada urusan yang sangat penting, jadi mungkin saya menjelaskan yang penting-pentingnya saja. Nanti ketika sudah selesai perkuliahan ini, tetap muka kita ini, nanti kita belajar di rumah dengan buku bahan ajar yang saya buat sendiri, dan kita mungkin sudah memiliki ada beberapa buku. Langsung saja di bab 4 dasar itu. Ya. Di bab 4, asas-asas pemerintahan yang baik. Ya. Jadi di sini membahas dalam perubahan tentang pelaksana suatu pemerintah yang baik. Ada beberapa pandangan yang pertama, Komisi de Mucci. Pada tahun 1950, pemerintah Belanda membentuk komisi yang diketuai oleh Mr. de Mucci yang bertugas menyelidiki cara-cara perlindungan hukum bagi penduduk dan rakyat. Komisi ini telah berhasil menyusun asas-asas umum untuk pelaksana suatu pemerintah yang baik yang diberi asas kepastian hukum. Ya, jadi memang mata kuliah ini berhubungan dengan selalu hukum. Ya, di dunia saja mata kuliah kita ini hukum administrasi negara. Ya, ada beberapa itu. Yang kedua, asas keseimbangan. Ya.
Jadi yang dimaksud sini asas keseimbangan adalah keseimbangan antara pemberian sanksi terhadap suatu kesalahan seorang pegawai. Yang kedua, asas kesamaan. Yang keempat, asas bertindak cermat. Artinya senantiasa bertindak secara hati-hati agar tidak menimbulkan kerugian bagi warga masyarakat. Misalnya kewajiban pemerintah memberi tanda peringatan terhadap jalan yang sedang diperbaiki. Ya, kadang itu jalannya itu tidak diperbaiki atau tidak ada tanda-tandanya. Biasanya kalau sudah terjadi baru dikasih tanda-tanda. Ya, contohnya mungkin polisi tidur atau ada sedikit tanda-tanda bahwa jalan ini berlubang, kan biasanya begitu. Tapi yang saya lihat di sini sekarang, sebagai contoh kemarin di jalan mana itu di Lumajang, setelah ada beberapa pengendara motor dan mobil jatuh, baru ditindak, artinya baru ada tindakan. Ya, jadi itu sebelum terjadi harusnya itu pemerintah betul-betul memberi pelayanan dengan baik untuk masyarakat. Jadi harusnya juga di sini anggota dewannya menurut saya juga harus juga turun tangan, karena dia di dapilnya. Contoh, kalau mau pemilihan baru mau datang, pergolongan mau dipilih. Ya. Yang kelima, asas motivasi. Jadi atas motivasi di sini keputusannya adalah pemerintah harus mempunyai alasan atau motivasi yang benar, adil dan jelas. Jadi tindakan pemerintah disertai alasan yang tepat dan benar. Yang keenam adalah asas jangan mencampur adukan kewenangan. Ya. Artinya pemerintah jangan menggunakan wewenang untuk tujuan yang lain selain tujuan yang sudah ditetapkan untuk wewenang itu. Ya, biasanya anggaplah kalau misalnya tinggi pangkatnya biasanya menggunakan wewenangnya tidak sesuai dengan teritorialnya, ya. Artinya bukan pada tempatnya. Ya, tapi di samping itu dia kan bawahannya, artinya pasti dia takut kalau dia memberi tindakan berhubungan dengan kantor mungkin atau tugas-tugas yang lain atau usaha-usaha yang lain. Ya, itu biasanya juga kita bisa bikin takut. Ya, karena kenapa? Kalau kita tidak ikuti, bisa-bisa kita dimarahi atau dikena sanksi dan lain. Tapi aturan yang di sini kan ada demokrasi. Kalau memang kita benar, kenapa kita mau mengikuti yang salah? Ya, sedangkan yang benar biasanya juga kita terjerumus. Ya, itu. Yang ketujuh, asas fair play. Ya, mungkin kita sudah tahu ini artinya pemerintah harus memberikan kesempatan yang layak kepada warga masyarakat yang mencari kebenaran dan keadilan. Misalnya memberi hak banding terhadap keputusan pemerintah dan tidak diterima. Yang kedelapan, asas keadilan dan kewajaran. Artinya pemerintah di sini tidak boleh bertindak sembarangan atau menyalahgunakan wewenang yang diberikan kepadanya untuk kepentingan pribadinya. Kan biasanya begitu toh. Ya. Contoh hadis. Asas menanggapi penghargaan yang wajar. Artinya agar tindakan pemerintah dapat menimbulkan harapan-harapan yang wajar bagi berkepentingan. Misalnya seorang pegawai negeri minta izin untuk menggunakan kendaraan pribadi pada waktu dinas. Ini yang kemudian izin yang telah diberikan untuk menggunakan kendaraan pribadi dicabut tindakan pemerintah, demikian dianggap salah dan tidak wajar. Coba kita perhatikan ini hal ketiga, ya. Jika terjadi pembatalan atau suatu keputusan, maka yang bersangkutan harus diberi ganti rugi atau rehabilitasi. Yang 11, asas perlindungan hukum. Artinya di sini bahwa setiap pegawai negeri diberi hak kebebasan untuk mengatur kehidupan pribadinya sesuai dengan pandangan hidup yang dianutnya atau sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Yang 12, asas kebijaksanaan. Artinya di sini pemerintah melaksanakan tugasnya sesuai dengan undang-undang dan menyelenggarakan kepentingan umum. Unsur bijaksana harus dimiliki oleh setiap pegawai dan pemerintah. Berarti kembali ya, gitu. Dan terakhir, asas penyelenggaraan kepentingan umum. Artinya tugas pemerintah untuk mendahulukan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi. Pegawai negeri
sebagai aparatur negara, abdi negara, dan abdi masyarakat dan pemerintah penyelenggara usaha membahas bisa tambahkan sedikit bahwa memang mata kuliah ini hanya saja hukum arti negara, berarti lebih banyak berhubungan dengan hukum. Ya, hukum apakah? Wah, banyak. Ya, tapi berhubungan dengan negara. Ya, jadi tentu ada beberapa hal yang harus kita diri sendiri. Banyak mengatakan teman-teman bahwa bagaimana ini Pak, mata kuliahnya sana ini banyak sekali asas-asasnya, dasar hukum yang memang begitu, karena memang ini mata kuliah banyak sekali dan tidak boleh sembarangan juga ambil orang ini yang mata kuliah, karena harus juga kenapa pasal-pasal itu kan biasanya begitu toh. Ya, kalau misalnya matematika berarti kan rumus-rumusnya akan begitu. Ciri tata pemerintahnya antara lain adalah di sini ada 6 yang saya buat kemarin di halaman 47, mengikut sertakan seluruh masyarakat. Ya. Yang kedua, transparansi dan bertanggung jawab adil dan efektif. Yang keempat, menjamin kepastian hukum. Nomor 5, adanya konsensus masyarakat dengan pemerintah dalam segala bidang. Yang keenam, memperhatikan kepentingan orang miskin. Ya, ini dari uraian-uraian di atas, maka ciri-ciri tata pemerintahan yang baik, ya, antara lain adalah yang saya kutip di sini yang paling riskan menurut saya, memperhatikan kepentingan orang miskin. Ya, biasanya begitu. Jadi sekarang ini sudah ramai bahwa ada beberapa pemerintah itu meluncurkan mungkin ada kayak misalnya mungkin bantuan BLT atau apa yang lain, sampai sekarang ini data-datanya tidak kelar, ya. Ya, di data sampai 2 tahun 4 tahun ya datanya tetap data lama yang keluar, ya, yang mati di data, yang hidup dikeluarkan. Ya, ini yang paling banyak saya dapat di bawah ini. Sampai sekarang belum tuntas, ya, belum tuntas sampai sekarang saja. Kemarin teman sudah mendata, kalau misalnya dikasih masuk yang baru, tetap yang baru. Tapi kalau keluar, tetap yang lama. Ini saya kurang tahu bagaimana ini sistemnya di dalam. Karena kita ini sudah sistem online kan, gampang saja. Apa bisa? Sama dengan sahabat menteri siapa itu? 21.000 yang ganda, ya kan bisa begitu. Bisa saja kita data berapa, penerima berapa tidak. Kita tahu, panggil RT-nya, panggil RW-nya, nah, gampang saja kan begitu. Ya, Risma itu menteri Risma itu Mensos berapa 21 juta kalau nggak salah ganda dikeluarkan. Ya, dan baru juga ini dan memantau ada honorer sekitar anggaplah contoh 100.000 honorer, ya, yang menerima. Faktanya di bawah 70.000, berarti 30.000-nya di mana? Bayangkan itu. Memang dan pemantau luar biasa juga, bagus tawarannya. Dia dapat, berarti ini sudah berapa tahun ini berlanjut di Makassar. 10.000 honorer yang menerima tunjangan. Sekalinya di data sampai sekarang 70.000 saja. 30.000-nya kemana itu? Ya. Jadi memang harus pemerintah dengan masyarakat harus ada saling koordinasi, ya, agar ke depan bisa sekarang ada di bidang demokrasi. Jadi itu tadi yang saya kutip, yang paling terakhir, memperhatikan kepentingan orang miskin. Yang keempat ini menjamin kepastian hukum. Ya, artinya di sini menjamin kepastian hukum kan ada beberapa juga hukum. Artinya hukum gratis, ada yang gratis ini. Ada. Paling terbaik ya, biasanya begitu. Sampai di sini menang. Kalau naik lagi di Makassar, orang banding yang kalah menang. Ya, inilah bagusnya ini pemerintahan kita, ya. Ya sudah jelas benar, ya disalahkan lagi. Berarti ada yang sistemnya di situ. Ya. Nah itu lagi ke MK. Ini yang paling terakhir, MK. Kalau memang MK-nya
bawahannya. Ini adalah contoh kasus kemarin, adalah masalah contoh misalnya anggaplah kecil-kecil, dia anggaplah bengal ya, atau bengal kecil ya, artinya motor atau yang lain lah. Kebetulan ini keluarganya kakak beradik ya, kakaknya polisi, adiknya bengal, jadi ajudannya juga, bosnya itu. Tidak ada yang bisa tangkap itu, tidak bisa tangkap. Kenapa? Karena ini memang dari dulu jagonya begal artinya toh. Tapi kebetulan ini kakaknya ini polisi ya, sama-sama ditugaskan di suatu kesatuan. Jadi ada dua di sini, dia memilih adiknya atau memilih jabatannya. Ditangkap nanti adiknya, dia berpikir, saya tidak tangkap, wah jabatan saya bagaimana caranya? Ya, kan ada dua versi sini toh. Kalau dia tidak tangkap berarti jabatan terancam. Kalau ditangkap, keluarga atau adanya dia, ya mungkin ada baik juga, ada timbal balik. Ya. Jadi yang terjadi adalah bukan terpaksa yang menangkap, dia harus ambil pilihan. 3 hari kasih waktu untuk itu, ternyata dia memilih untuk menangkap adiknya. Karena itu adalah tugasnya sebagai kepolisian. Kalau di luar keluarganya, ya mungkin tidak ada masalah. Tapi ini adalah tugas yang harus diamalkan kepada dia. Sebelum dia menjadi kepolisian, kan pasti sudah disumpah orang. Sama dengan kedokteran, semuanya itu sudah disumpah orang. Kalau ada yang menyelewengkan jabatannya itu dan lain-lain, ya kan banyak orang mengatakan, oh tidak apa-apa jika dia jika itu agar lebih cepat masalahnya tuntas. Ya kan begitu, daripada buru-buru lari-lari tetap ditangkap itu juga ya. Jadi mudah-mudahan pertemuan hari ini ada hikmahnya, karena ini juga bulan puasa. Artinya saya mengerti bahwa kita di sini juga rata-rata puasa yang menjalankan ibadah secara benar. Ya walaupun ada yang tidak, artinya kita ucapkan juga sama-sama, karena kita ada di sini, ada kesempatan dan kesehatan. Ada hal-hal yang tidak dimengerti, mungkin kita bisa membuka nanti bahan ajarnya di rumah ya, karena saya juga kebetulan ada acara ya, setelah ini ada acara di mungkin minggu depan saja mites ya. Ingat, minggu depan kita mites hari Sabtu ya, Sabtu mites tetap di sini. Jadi tidak melihat buku, tidak boleh melihat buku ya. Halamannya halaman 1 sampai halaman 40 jaraknya ya. Jadi nanti jaraknya 1 meja 2 orang, 1 meja 2 orang, 1 meja 2 orang, jaga jarak ya. Tetap kita sesuaikan dengan kondisi keadaan sekarang ya. Artinya kalau begitu 1 meja 2 kursi ya, 1 meja 2 orang, berarti jawab soalnya tidak sama ya, tidak sama, tapi lebih banyak pilihan yang nanya ya. Hati-hati juga, sama jawabannya tapi biasanya saya kasih pindah A yang ke B ya, biasanya begitu. Nah itu mainan saya itu kalau begitu ya. Ya kenapa? Itu yang kemarin terjadi, itu yang kemarin waktu di tes itu di lapas begitu, ada yang protes, kok ini Pak, kenapa nggak sama-sama jawaban saya, padahal ini semuanya sama. Ya benar, kebetulan jawabannya dia memang benar, jawabannya poin A, dia memang A ya kan? Tapi yang poin 2 jawabannya 2 yang sama, hanya dipindahkan saja. Jadi tolong hati-hati ya, begitu loh ya.
itu pengalaman saya juga dulu itu. Kalau misalnya tidak ada nih jawaban yang saya tahu, ya mulai 1 dan 2 sampai 3 itu visualnya saya tulis semuanya. Ya itu bola balik. Ya saya dipanggil kemarin, kenapa ini jawab bagus sekali saya. Kenapa kok? Ini itu kembali kan saya ini. Kalau bingung karena tidak ada yang bisa tahu saya, ini saja. Jadi makanya ini saya tulis saja. Ya tetapi kasih ide satu toh. Daripada kosong semuanya apa yang mau diperiksa jangan saya ini. Ya begitu. Jadinya, jadi saya tidak bisa tetap satu ruangan, tetap satu ruangan kita ini. Ya, walaupun kita meet tetap saya ini tidak bisa sampai 25. Ya itu prediksi saya, tidak bisa itu. Ya, itu yang saya prediksi tidak bisa sampai 25. Ya dicoba. Jadi saya mengatakan kalau nanti sudah lebaran, kalau kita mau tes dan saya tidak percaya lebih banyak lagi yang tidak adil. Jadi makanya ini dari menu ini saya lebih semangat sedikit. Ya, kan ini sudah lebaran nanti maka minggu Jumat. Jadi kebijaksanaan nanti itu tinggal saya mami saja nanti itu. Jadi ada aturannya 3 hari sesudah final dikumpul itu yang absen berbeda toh. Kalau tidak ada kita kumpul absen berbeda, tidak saya kasih nilai. Bukan saya yang kasih nilai, dirinya kasih nilai karena kamu nanti yang kasih nilai. Ada di sini nanti kok misalnya masih ada yang tidak punya absen pribadi ada di sini. Saya sediakan masih ada 4, ya dan 5. Dan saya sudah tahu. Dan saya sudah tahu bahwa ini di copy atau tidak. Saya sudah tahu itu. Ya. Tidak enak bisa bilang bahwa ini yang lulus ini yang tidak. Ya. Pas baru pertemuan 1 dan 2 saya sudah tahu ini yang lulus. Ya tidak percaya. Ya. Karena mulai prediksi saya 2010 sampai sekarang, alhamdulillah. Menurut seingat saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.